Pertemuan pertama ini kita bakal recap lagi atau review tentang database sistem basis data ya. Sebetulnya data warehouse itu kelanjutan dari sistem basis data 1 dan 2. Kalau kita mau pahami fungsi dari data warehouse sendiri, kita perlu pahami dulu nih di fase atau di bagian sistem basis data 1 dan 2 itu kita ngapain sebetulnya. Kalau kita lihat lagi di mata kuliah sistem basis data 1 dan 2, sebetulnya kita ngebangun suatu database untuk kebutuhan penyimpanan data, untuk kebutuhan aplikasi biasanya. Jadi kita bakal buat database-nya seefisien mungkin. Secara simpanan data ya dia efisien, pada saat operasi datanya jadi jauh lebih cepat untuk insert data, untuk update data, dan untuk delete data. Nah, karena memang kebutuhan si aplikasi harus cepat nih, harus cepat bisa nyimpan datanya, harus bisa cepat mengubah data atau saat menghapus data. Nah, pada saat kita pindah atau pada saat kita coba ngebuka satu data warehouse ke mata kuliah ini, kita harus pastiin dulu bahwa ini adalah pembentukan database untuk kebutuhan yang berbeda. Jadi kebutuhan kita di data warehouse sendiri sebetulnya buat analisis data. Kita nggak akan pusing dengan jumlah storage yang nantinya bakal bengkak. Kita juga nggak akan pernah mikirin ini bakal cepat atau enggak untuk operasional data, karena fungsi dari data warehouse ini untuk analisis data. Jadi kemungkinan atau hal yang perlu kita perhatikan adalah gimana caranya kita bisa select data sebanyak mungkin dalam waktu yang cepat dan waktu yang relatif singkat gitu ya. Jadi nanti modelnya memang bakal beda strukturnya. Kalau kita kenal di database 1 dan 2, kita kenal istilah normalisasi. Nanti di data warehouse sendiri bakal dikenal istilah denormalisasi, yaitu gimana caranya kita bisa gabungin beberapa data yang dulu kepisah di sistem basis data 1 dan 2. Datanya kepisah-kepisah ke beberapa tabel atau ke beberapa kolom gitu ya. Di sistem basis data, di data warehouse itu bakal kita gabungin lagi datanya. Bahkan mungkin bakal banyak sekali data redundan di data warehouse gitu ya. Kalau di sistem basis data 1 dan 2, kita justru bakal menghindari redundansi data karena kondisinya bakal menuhin storage ya, bakal menuhin hard disk dengan data yang redundan. Makanya biasanya prosesnya ya kita normalisasi, kita coba pecah ke beberapa tabel. Nah, sementara nanti di data warehouse sendiri kita bakal coba gabungin lagi datanya. Untuk apa? Karena untuk proses selectnya jauh lebih cepat kalau datanya ngumpul di satu tempat gitu. Oke, ada banyak perbedaannya ya kalau kita lihat tadi ya. Kalau prosesnya sebetulnya pada saat kita ngebentuk suatu data warehouse, kita butuh dulu nih uh, data sumbernya. Jadi data warehouse itu nggak tiba-tiba muncul gitu ya, kita buat itu data warehouse tanpa ada data sumbernya. Jadi memang yang pertama perlu kita tentuin dulu adalah data source atau sumber datanya dari mana nih. Nanti sumber data sendiri macam-macam sebenarnya, bukan hanya dari database tapi dari macam-macam file juga bisa ya, dari Excel kah atau dari uh, file teks mungkin atau file PDF mungkin. Itu semuanya bisa kita ambil datanya untuk dijadiin sumber data warehouse gitu. Jadi nanti kita perlu data source-nya dulu. Nanti prosesnya dari data source sendiri kita bakal proses dia ke data warehouse. Jadi data warehouse itu bakal muncul karena kebutuhan analisis data. Ini ada data warehouse. Nah, biasanya proses-proses di tengahnya ini bakal terjadi ya, kayak misalkan ada proses ekstraksi data, ada proses transformasi data, dan ada proses untuk load datanya ke data warehouse. Jadi nggak ini ya, nggak langsung berdiri sendiri datanya
kita buat gitu, kita buat sendiri, kita insert sendiri, itu nggak, biasanya ada sumber datanya. Jadi proses data warehouse itu memang kelanjutan dari basis data 1 dan 2, di mana kebutuhan kita untuk analisis di data sumber itu terbatas atau butuh waktu lama kalau kita ngerjain di data sumbernya langsung. Makanya kita perlu data warehouse. Dan biasanya data search-nya ini ada banyak. Ada beberapa data sumber atau bahkan mungkin database ya, dalam bentuk database yang database-nya kepisah-pisah nih. Bisa jadi database-nya yang satu dari PostgreSQL, terus yang lainnya dari MySQL, terus kemudian yang sumber lain ada dari Oracle atau dari masing-masing cabang. Jadi kita punya kantor besar, ada satu kantor pusatnya, terus ada beberapa cabang yang datanya kepisah di beberapa cabang. Nah, itu pada saat kita mau analisis data secara menyeluruh, kita butuh sebuah data warehouse untuk gabungin semua data itu dari kantor pusat dan masing-masing cabangnya untuk jadi satu data warehouse dan gampang dianalisis. Paling nggak menyeluruh ya, datanya kita bisa dapat data menyeluruh dari seluruh kantor cabangnya. Mungkin kalau di pemerintahan ya bisa jadi dari masing-masing Pemda bisa dikumpulin datanya jadi satu data di sebuah data warehouse tertentu untuk dianalisis gitu. Ya, inilah perkenalan kita dengan si data warehouse. Nanti kita bakal coba lihat gimana secara teknis kita bangun ini ya. Nanti mungkin secara teknis kita bakal sederhanakan aja data sumber kita, cukup pakai satu sampel database aja, terus nanti kita coba olah dia jadi sebuah data warehouse dan kita coba untuk analisis.